Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah, terkhusus untuk adik-adik kelas 12 OTKP. Apa kabar nih? Alhamdulillah kita sudah memasuki semester genap ya. Dimana sebentar lagi kalian akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini pada pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, kita akan membahas tentang kesejahteraan pegawai. Nah, yang adik-adik tahu di rumah, kesejahteraan pegawai itu seperti apa sih? Kita jelaskan ya. Pada hakikatnya, perusahaan dan pegawai saling membutuhkan. Pegawai adalah aset perusahaan karena perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Begitu juga sebaliknya. Pegawai tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa perusahaan sebagai tempat mencari nafkah, sekaligus implementasi dari disiplin ilmu yang dimiliki. Nah, oleh karena itu, kesejahteraan pegawai harus diperhatikan dan tidak hanya dituntut kewajibannya dengan berbagai macam beban. Begitu juga dari sisi perusahaan. Pegawai tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus menyelesaikan pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Kesejahteraan adalah hubungan perusahaan dan pegawai yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan pegawai adalah usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja pegawainya agar tujuan suatu perusahaan dapat tercapai. Karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan gaji, tunjangan, insentif, dan sejenisnya, baik bagi pegawai negeri maupun pegawai swasta. Patut diingat ya adik-adik. Oke. Landasan hukum kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai pun diatur dalam landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai, yaitu sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Lalu yang kedua, yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah hak diatur dalam pasal 7, 8, 9, dan 10, di mana di dalamnya itu terdapat hak memperoleh gaji pada pasal 7, kemudian hak atas cuti pada pasal 8, kemudian hak yang berhubungan dengan musibah dalam melaksanakan tugas, yaitu pada pasal 9, dan hak atas pensiun dan hari tua, yaitu di pasal 10. Kemudian, masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam pasal 32, yang isinya yang pertama untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua, pegawai negeri sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan. Lalu yang ketiga, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan. Next ya. Jadi, untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, setiap PNS dipungut iuran 10% nih teman-teman, dari penghasilannya dengan perincian sebagai berikut. 4,3/4% untuk iuran dana pensiun,
2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 1/4% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan. Lalu, apa sih tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai? Nah, tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai yaitu sebagai berikut. Menurut Malayu, ahli Malayu, SPH Sibuan pada tahun 2000 di halaman 187, yang pertama meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai terhadap perusahaan. Lalu yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya. Lalu yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. Lalu selanjutnya menciptakan lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Next, menurut Saliman pada tahun 2002 di halaman 5 dan 6 khususnya untuk PNS ya. Di sini tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai yang pertama menumbuhkan gairah dan motivasi kerja sehingga produktivitasnya meningkat. Lalu lebih memusatkan perhatian sepenuhnya pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada PNS. Lalu PNS hanya cinta dan setia pada negara dan bangsa, bukan kepada pihak lain yang memberikan imbalan yang lebih baik. Lalu bagaimana sih menurut ahli Mukijat pada 1989 di halaman 17.4? Yaitu, tujuan kesejahteraan ditinjau dari dua segi. Yang pertama bagi perusahaan. Pertama nih, meningkatkan hasil. Yang kedua, mengurangi pergantian pegawai, meningkatkan semangat kerja, lalu menambah kesetiaan pegawai terhadap perusahaan atau yang dinamakan loyalitas ya. Kemudian menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah, lalu menambah rasa aman pegawai, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi maupun sosial. Lalu bagaimana bagi pegawai? Yang pertama, memberikan bantuan dalam memecahkan masalah perseorangan. Selanjutnya menambah kepuasan kerja. Lalu selanjutnya membantu kemajuan perseorangan. Lalu mengurangi perasaan tidak nyaman dan tidak aman. Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status pegawai. Lalu memberikan kompensasi tambahan. Mungkin itu tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai yang Ibu ambil dari 3 ahli. Lalu di sini ada pemeliharaan pegawai nih, adik-adik. Apa sih pemeliharaan pegawai? Nah, pemeliharaan kesehatan pegawai yaitu bagi pegawai merupakan tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mempertahankan stamina pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Jadi, pemeliharaan kesehatan bagi pegawai merupakan tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mempertahankan stamina pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Lalu, apa sih fasilitas kesehatannya? Nah, fasilitas kesehatannya ini erat hubungannya dengan pelaksanaan program pemerintah yang mengatur masalah kesehatan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Apa yang dimaksud dengan jaminan kesehatan? Jaminan kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Lalu apa aja sih fasilitas jaminan kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan pegawai? Yang pertama itu ada BPJS Kesehatan yang meliputi jaminan terhadap kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, dan lain-lain. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan meliputi 4 hal, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, jaminan hari tua atau JHT, lalu jaminan pensiun atau JP. Oke, bagaimana tujuan pemeliharaan kesehatan? Nah, untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai,
untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, lalu meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, kemudian memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan pegawainya, meningkatkan disiplin pegawai, karena ketika kita sehat, badan kita sehat, pasti produktivitas kerja kita akan lebih meningkat dibanding ketika kita sedang sakit ya. Lalu meningkatkan loyalitas pegawai. Lalu bagaimana nih Bu pembuatan dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawainya? Kita bahas ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai adalah dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi berupa keterangan kesejahteraan pegawai jika dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai dibuat dengan baik. Pengurusan administrasi kepegawaian akan menjadi efektif dan efisien. Syarat dokumen ketika mendaftarkan pegawai dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu yang pertama asli atau salinan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang kedua asli dan salinan NPWP perusahaan, daftarkan di kantor pelayanan pajak ya teman-teman. Kemudian asli dan salinan akta perdagangan perusahaan, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP tiap pegawai, salinan kartu keluarga atau KK tiap pegawai, pas foto berwarna tiap pegawai dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar. Dan dokumen ini dalam program BPJS Ketenagakerjaan khusus didaftarkan langsung oleh pihak perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga adik-adik di rumah dapat memahami materinya dan dapat mempelajari materinya dalam materi kesejahteraan pegawai. Mohon maaf Ibu, mohon undur diri. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.